Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, masih akan saya lanjutkan kisah tentang orang yang paling istimewa, manusia yang paling agung, manusia paling utama, manusia paling suci di seluruh alam semesta, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan tentang kitabnya. Kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya kitab, seagung-agungnya pedoman, serta sebaik-baiknya cerita dan kabar. Al-Quran adalah kebenaran yang dimuliakan, yang tidak ada kebatilan di depan dan di belakangnya. Al-Quran diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Kitab yang dirinci, ayat-ayatnya kemudian dijadikan hukum, diberkahi orang yang membaca, mentadaburi, dan meminta kesembuhan dengannya, berhukum dengannya, dan mengamalkannya. Setiap huruf di dalamnya memiliki 10 kebaikan. Al-Quran pemberi syafaat dan yang diterima syafaatnya, saksi yang benar, penghibur yang menyenangkan, kawan yang berguna, sahabat yang terpercaya, serta mukjizat yang berkesan. Ia memiliki kelezatan dan keindahan, tiada yang menandinginya, bukan sihir, bukan syair, bukan ramalan, dan bukan perkataan manusia, tetapi ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya ia datang dan kepadanya ia akan kembali. Al-Quran diturunkan bersama ruh yang terpercaya ke dalam hati seorang utusan Tuhan semesta alam, agar ia menjadi golongan para utusan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran mengalahkan berbagai kitab lainnya dalam kefasihan, dalam bahasanya, serta dalam hujah dan kejelasannya. Al-Quran merupakan hidayah, rahmat, pedoman, obat bagi hati, cahaya, penerang, petunjuk, kebenaran, nasihat, dan pelajaran. Al-Quran terjaga dari adanya perubahan, serta terjaga dari adanya penambahan dan pengurangan. Merupakan mukjizat abadi, penjaga bagi siapa saja yang mengikutinya, keselamatan bagi siapa saja yang mengamalkannya, kebahagiaan bagi siapa saja yang meminta petunjuknya, kesuksesan bagi siapa saja yang menjadikannya petunjuk, dan kemenangan bagi siapa saja yang berhukum dengannya dalam kehidupannya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya." Kemudian, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sesungguhnya Allah mengangkat dan merendahkan beberapa kaum dengan kitab ini. Al-Quran membuat keluh para penyair, membungkam para khotib, mengalahkan para ahli bahasa, memaksa bangsa Arab asli, melemahkan orang-orang yang fasih, mencengangkan para ulama, dan membuat bingung para ahli hukum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini
memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Selanjutnya, baginda Nabi Muhammad SAW dan kejujurannya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling jujur bicaranya. Ucapannya adalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ia tidak pernah berbohong selama hidupnya, baik dalam keseriusannya maupun gurauannya. Justru ia mengharamkan bohong, mencela tukang bohong, dan melarang kebohongan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah senantiasa mencatatnya sebagai orang yang jujur. Ia pernah mengatakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin terkadang bakhil dan terkadang penakut, tetapi ia tidak akan pernah berbohong selamanya. Ia telah menjauhi kebohongan dalam gurauan maupun hanya agar orang-orang tertawa. Maka ia hidup dengan kejujuran sebagai kekasih dan sahabatnya. Cukup menjadi bukti kejujurannya bahwasanya dia membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan gaib, dan Allah Subhanahu wa taala mempercayakan risalah kepadanya. Lalu ia menyampaikannya kepada umat dengan sempurna. Tidak ada yang dikurangi maupun ditambah walaupun hanya satu huruf. Ia menyampaikan amanah dari Tuhannya dengan menyampaikan yang sempurna. Maka setiap ucapan, pekerjaan, dan keadaannya selalu berdasarkan kejujuran. Dia seorang yang jujur dalam damai dan perangnya, dalam ridho dan kemarahannya, dalam keseriusan dan gurauannya, dan dalam penjelasan dan hukumannya. Dia seorang yang jujur kepada kerabat dekat dan jauh, kepada kawan-kawan dan lawan, serta kepada laki-laki dan perempuan. Ia seorang yang jujur kepada dirinya dan kepada manusia, pada kehadirannya dan perjalanannya, pada saat berhenti dan berdiri, pada orang yang memerangi dan orang yang berbuat baik padanya, dalam jual belinya, dalam akad, janji dan kesetiaannya, dalam khutbah dan surat-suratnya, dalam fatwa dan cerita-ceritanya, dalam ucapan dan nukilannya, serta dalam riwayat dan pengetahuannya. Bahkan ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berdusta dan akhlak yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun perkataannya dan menunjukkan lafalnya, memperbaiki ucapannya dan mengokohkan hadis-hadisnya. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat jujur, yang tidak memiliki satu huruf pun kecuali mengandung kebenaran, tidak memiliki satu kalimat pun selain kebenaran, dan tidak bertolak belakang antara lahir dan batinnya. Bahkan ia juga seorang yang jujur dalam lirikannya, kata-katanya, dan isyarat matanya. Dialah yang berkata, tidak ada seorang nabi pun yang memiliki pengkhianatan dalam matanya. Hal tersebut disebabkan perkataan para sahabatnya kepadanya, tidakkah Anda memberi isyarat kepada kami untuk membunuh tawanan? Muhammad SAW datang dengan kebenaran dari sisi Tuhannya, maka ucapannya adalah kebenaran, sunnahnya adalah kebenaran, keridoannya adalah kebenaran, kemarahannya adalah kebenaran, tempat masuknya adalah kebenaran, tempat keluarnya adalah kebenaran, tertawanya adalah kebenaran, tangisnya adalah kebenaran, bangunnya adalah kebenaran, dan tidurnya adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 8 yang artinya,
agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dan Quran surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Selanjutnya, Quran Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 21. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur terhadap Tuhannya, jujur terhadap dirinya, jujur terhadap manusia, jujur terhadap keluarganya, dan jujur terhadap musuh-musuhnya. Andai saja kejujuran itu adalah seorang manusia, maka dia adalah Muhammad SAW. Adakah kejujuran yang diketahui oleh ibu dan bapak saya selain darinya? Adakah kejujuran yang saya nukil selain darinya? Ia seorang yang jujur dan terpercaya pada masa jahiliyah sebelum Islam dan kenabian. Maka demi Allah, bagaimana keadaannya setelah turunnya wahyu dan petunjuk, turunnya Jibril kepadanya, kenabiannya, dan penghormatan Allah kepadanya dengan memilihnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, mudah-mudahan bacaan yang singkat ini tentang baginda Nabi Muhammad SAW bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang cerita baginda Nabi Muhammad SAW, dan masih terus akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.